Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi, masih kita lanjutkan mengenai latihan soal dan pembahasan persiapan tes CPNS tahun ini. Kali ini kita akan membahas tentang subtes TWK, yakni pilihan negara khususnya untuk Bhinneka Tunggal Ika. Oke teman, apa saja sih ragam soal untuk pilar negara Bhinneka Tunggal Ika itu? Sepertinya tidak akan jauh-jauh dari konsep-konsep Bhinneka Tunggal Ika maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke teman, kita mulai dengan konsep dasar dulu. Jadi di sini soalnya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung paradoks yang mencerminkan realitas bangsa Indonesia. Keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa adalah kekayaan yang tak ternilai namun sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan. Jadi manakah yang dari pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jadi teman yang ditanyakan adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Karena pada soal lain bisa jadi yang ditanyakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman, konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika itu adalah ini ya. Jadi menggambarkan bahwa meskipun Indonesia itu terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, namun itu adalah suatu kekuatan ya, atau kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi keberagaman itu harus diakui, dihargai, bahkan dijadikan sebagai semangat persatuan itu. Nah teman, ini saya kira jelas untuk penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah yang opsi yang B teman ya, karena di situ adalah adanya konsep kesetaraan ya. Jadi kesetaraan meskipun kita terdiri dari beragam suku, agama, tapi kita itu setara ya. Jadi adanya perbedaan itu sudah jelas adalah keniscayaan. Tapi dalam perbedaan itu kita harus memperjuangkan kesetaraan. Itu sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman ya. Nah, kalau yang A ini negatif, saya kira kurang tepat karena mengutamakan kepentingan kelompok, itu kurang tepat. Kemudian menyeragamkan budaya daerah agar tercipta kesatuan yang lebih kokoh itu juga kurang tepat teman-teman kalau menyeragamkan ya, karena kita kan punya budaya daerah yang sendiri-sendiri ya, nggak bisa diseragamkan. Kemudian menganggap perbedaan sebagai sumber konflik yang harus dihindari ya, ini nggak sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, bahwasanya perbedaan itu adalah sebuah kekuatan ya, bukan perbedaan yang sebagai sumber konflik ya, nggak tepat teman-teman ya. Kemudian menghargai keberagaman hanya dalam lingkup wilayah masing-masing, ini juga kurang tepat ya, karena wilayahnya masing-masing, tidak dalam sebuah kesatuan begitu. Oke, saya kira jelas teman-teman. Opsi A, C, D, E negatif untuk yang positif B dan sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nah kali ini teman, jadi di sini setelah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kadang-kadang soal itu ditanyakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah jadi tidak secara umum tapi lebih khusus gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari warga negara Indonesia dan menjadi identitas jati diri setiap warganya. Sudah seharusnya prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kan, dengan menerapkannya maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan tetap terjaga. Jadi berikut ini bentuk sikap ya yang penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah. Nah ini temanya masih sama ya. Jadi tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika namun dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini saya kira jelas teman, jawabannya adalah yang A ya, karena kita ngasih kesempatan nih kepada orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika bahwasanya kita punya banyak agama di Indonesia ya. Ini tuh keniscayaan sehingga kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada umat lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya gitu. Opsi B, C ini sebenarnya positif teman-teman, tapi tidak sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ini lebih kepada bela negara ya teman. Nah ini bela negara. Kemarin sebenarnya sudah kita bahas tentang bela negara ya. Ini lebih kepada mempertahankan keamanan dan kedaulatan bangsa ya. Ini kan kedaulatan, menjaga perbatasan. Kalau salafisme kurang tepat teman-teman ya, karena salafisme ini lebih ke negatif ya, terlalu berlebihan mencintai negaranya itu sehingga mengolok-olok negara lain. Kemudian memaksakan pendapat ini negatif ya. Jadi saya kira yang paling tepat yang A. Teman ini adalah penerapan sehari-hari ya. Jadi lebih aplikatif gitu ya. Oke, nomor 2 ini teman tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa next nomor 3. Jadi di sini temanya adalah prinsip. Nah, kalau tadi tentang konsep dasar, sekarang prinsip ya.
Apa temanya? Indonesia merupakan negara majemuk yang punya wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya pulau tersebut tentu memunculkan keragaman budaya, bahasa, maupun tradisi, sehingga diperlukan wadah yang harus dapat merangkul semua perbedaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini yang termasuk wujud sikap yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika dengan prinsip common denominator adalah. Nah, teman, sebenarnya apa sih prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu? Ada beberapa, teman ya. Nah, ini sudah saya buatkan, rangkumkan. Jadi, pertama common denominator itu adalah menemukan persamaan dalam perbedaan ya. Jadi tidak menganggap perbedaan itu sebagai masalah, tapi kita harus mencari sebuah persamaan di situ sebagai kesatuan ya. Kemudian tidak sektarian dan eksklusif, harus inklusif, tidak formalistis ya, jadi universal sifatnya. Kemudian konvergen, bukan untuk dibesar-besarkan, tapi harus dicari temu yang dapat membuat segala kepentingan bertemu di tengah. Plural dan multikultural, kemudian juga gotong royong di situ. Nah, teman, saya kira jelas kita harus mencari yang sesuai dengan prinsip ini. Manakah yang adanya perbedaan itu bisa memperkuat, ya kan? Nah, saya kira paling clear adalah yang B, teman ya, mengakui keberagaman agama dan segala perbedaan yang ada, namun tetap bersatu dalam NKRI. Nah, ini sebagai yang pertama ini kalimat awal kalimat ini adalah adanya perbedaan, tapi itu sebagai kekuatan ya, adanya bersatu atau persamaan di situ. Saya kira ini teman ya konsepnya sesuai dengan prinsip common denominator. Nah, yang A ini sebenarnya positif, teman-teman, menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda, terutama di lingkungan keluarga, tapi ini kurang sesuai dengan prinsip common denominator ya. Ini lebih ke penerapan sehari-hari gitu, teman ya. Kemudian yang C juga sama, teman ya. C, D, dan E ini saya kira lebih kepada penerapan ya, penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, ya, menjaga hubungan baik dengan saudara dan tetangga ya. Kemudian apalagi itu? Tidak menyebarkan berita hoax. Ya, ini juga saya kira penerapan. Ikut serta dalam kerja bakti ini juga penerapan sehari-hari, teman ya. Oke, saya kira yang B jelas sifatnya adalah common denominator sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 4, teman, jadi kolaborasi budaya merupakan proses kerjasama antar individu atau kelompok yang berbeda kebudayaan untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi budaya di Indonesia sangat mudah untuk dilakukan ya. Karena apa? Jadi di sini, teman, bagaimana kolaborasi ini sebenarnya juga adanya prinsip, namanya. Prinsipnya apa yang untuk Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya, ini prinsip pluralistik dan multikultural ya. Jadi mengakomodasi keanekaragaman budaya bangsa, sehingga ini menjadi mudah untuk berkolaborasi. Ya, makanya saya kira ini prinsip yang cocok adalah yang C, teman ya, karena berkaitan dengan Indonesia merupakan sebuah negara yang multikultural, sehingga kolaborasi budaya itu mudah dilakukan, terutama tujuannya untuk mencapai tujuan bernegara bersama begitu ya. Yang A itu juga positif, tapi tidak spesifik kepada konsep ini ya, konsep multikultural. Kemudian yang B cenderung negatif tentunya, keinginan masyarakat untuk selalu tampil di muka publik. Yang D positif tapi tidak berkaitan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang E adalah ya ini normatif saja ya, masih membahas luas jadi tidak spesifik kepada multikultural. Oke, saya kira jelas, teman-teman. Nomor 4 jawabannya tentang konsep prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yakni pluralistik dan multikultural. Teman-teman, nanti yang ingin lebih dalam lagi membahas tentang persiapan tes CPNS ya, nanti kita ada kelas online bersama saya dan tim. Nanti kita akan ketemu 20 kali ya, saya sekitar 10 kali, kemudian kita 90 menit, dan materi sesuai dengan belajar pengalaman peserta ya. Nanti ada pretest berbasis CAT, pretest dulu sebelum kelas, kemudian nanti teman dapat paket tryout online ya, free. Kita akan bahas semua materi ya, DBK, UTKP, dan bagi yang mungkin ketinggalan ada diundang apa sama adiknya itu bisa ada rekamannya gitu kan. Kita mulai hari ini ya, Selasa September ini, dan mulai 9.30. Bagi nanti teman yang pengen daftar silakan bisa langsung ke website ini maximas.com. Nanti pilih kelas online ya. Nah, daftar dulu bagi yang belum punya akun, daftar dulu, nanti pilih kelas online, masukkan promo ber-ASN teman-teman supaya dapat potongan harga. Ini dari 300.000 jadi 183 kalau masukkan kode promo ber-ASN ya. Jadi jangan lupa ini kode promonya ya. Yang bingung silakan bisa
hubungi CP di sini ya. Ada yang menanggapi nanti. Jadi nanti teman-teman kita akan diskusi tentang TWK. Saya juga mengisi TWK dan juga beberapa TU. Oke ya, kita ketemu di kelas online bersama dua rekan saya lain ya. Oke teman, kita lanjutkan untuk pembahasan soal Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nomor 5 saya kira lebih ke penerapan. Seorang atasan mengakui prestasi individu dan tim secara terbuka, memberikan umpan balik positif dan berusaha untuk memotivasi semua anggota tim untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Hal tersebut merupakan contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu, nah teman, ini ya konsep selanjutnya adalah tentang penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu diterapkan dalam perilaku yang inklusif ya, nggak boleh eksklusif ya, nggak boleh menganggap kita itu benar sendiri, harus include ya, inklusif ya. Kemudian mengakomodasi sifat pluralistik ya, jelas saya kira plural dan multikultural ya. Kemudian nggak boleh menang sendiri ya, harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat ya, artinya saling berkaitan 3 dan 4 ini. Saya kira ini jelas teman ya, ini ada atasan yang mengakui prestasi individu itu terbuka ya, untuk semua anggota tim, tidak eksklusif untuk kenalannya aja, yang dekat aja kan enggak ya. Maka ini saya kira perilakunya inklusif teman ya, jadi tidak eksklusif ya. Bukan pluralistik karena di sini tidak ada narasi keberagaman ya. Bukan juga tidak menang sendiri atau musyawarah untuk mufakat karena di sini tidak ada unsur musyawarah ya, dan juga bukan kesatuan kebudayaan ya. Saya kira ini lebih ke penerapan perilaku inklusif ya, tidak boleh eksklusif dan harus seimbang ngasih umpan balik maupun mengakui prestasi semua anggota tim, tidak boleh pilih-pilih kasih. Oke, saya kira jelas teman, nomor 5 ya, penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian teman, nomor 6 ini lebih kepada peran pemerintah dan masyarakat ya. Ini narasinya keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Ini jelas, namun keberagaman tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik ya. Jadi gimana seharusnya pemerintah dan masyarakat ya, ini kolaborasi loh ya, menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka kepentingan nasional. Nah, ini saya garis bawahi, saya tekankan ya, kerangka kepentingan nasional. Maka teman harus fokus kepada ide besarnya apa ya, karena di sini ngomongnya kerangka kepentingan nasional. Dari kelima opsi yang diberikan, ini yang paling tepat adalah yang A teman ya. Ini adalah ide besarnya ya. Apa ide besarnya? Menerapkan prinsip-prinsip toleransi ya, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Ini loh, prinsip ini yang menjadi kerangka besarnya ya. Ide besarnya di sini. Nah, ini diaplikasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk B ini yo, meningkatkan dialog antar umat beragama ya, untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan. Ini kan penerapan dari prinsip toleransi juga kan. Kemudian ini diterapkan juga oleh yang C ya, mendorong peran aktif tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Ini adalah penerapan dari prinsip. Ini juga diterapkan oleh yang D, memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi. Ini juga saya kira jelas ya teman. Kemudian yang ini juga diterapkan oleh yang E, mengembangkan pendidikan multikultural untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan. Ini adalah penerapan dari prinsip toleransi juga. Saya kira teman, ketika teman ditanya seperti ini dan semua opsinya positif, teman harus lebih spesifik ini yang ditanyakan apa ya, ide besarnya kah, ataukah penerapan sehari-hari kah, atau penerapan dalam aspek kebangsaan kah gitu. Ini kata kuncinya adalah kerangka kepentingan nasional. Maka adalah pilih opsi yang memang ide besarnya apa gitu. Yang A paling cocok teman, menerapkan prinsip-prinsip ya, toleransi, menghormati, dan menghargai perbedaan. Oke, nomor 6, saya tak klik teman ya. Bisa nanti teman gunakan untuk mengerjakan soal lain yang serupa. Soal terakhir nomor 7 teman. Jadi ini yang ditanyakan adalah contoh perilaku yang bertentangan ya. Kalau tadi penerapannya, sekarang yang bertentangan apa gitu kan. Oke, narasinya salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika adalah menghargai dan memperkokoh persatuan di tengah keragaman. Namun dalam beberapa kasus terjadi tindakan diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu di masyarakat ya. Mana berikut ini ya yang bertentangan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, maka teman harus mencari yang negatif ya. Oke, yang A ya, memberikan perlakuan yang adil dan setara. Saya kira ini positif ya terhadap semua kelompok agama dalam pelayanan publik. Ini benar ya. Mempromosikan dialog antar agama untuk memperkuat toleransi dan saling pengertian. Ini saya kira juga benar. Kemudian menghormati hari raya dan upacara keragaman dari semua kelompok agama. Ini juga benar, ada kata menghormati hari raya. Yang D, memperlakukan semua anggota masyarakat secara merata ya, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Ini juga benar. Maka yang berarti yang salah yang E teman ya. Memberlakukan aturan kepada siswa-siswa dari agama yang berbeda untuk mengikuti kegiatan keagamaan secara bersama-sama. Dan ini kurang tepat teman ya.
Toleransi itu bukan artinya kita ikut ritualnya agama lain ya, bukan ikut kegiatannya yang berkaitan dengan ibadah orang lain ataupun kegiatan keagamaan, itu kurang tepat nih. Tapi kita harus menghormati ya, intinya menghormati dan tetap melaksanakan ritual keagamaan sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Jadi kalau mencampur baurkan ini saya kira bukan penerapan dari konsep Bhinneka Tunggal Ika ya, lebih kepada bertentangan tentunya karena sudah ranahnya adalah kegiatan keagamaan. Ini lebih tepat kalau menghormati, menghargai, ini saya kira lebih tepat ya. Oke teman, nomor 7 saya kira jelas bertentangan. Nah, kemudian nomor 8 teman, saya kira ini bisa dibuat PR, nanti silakan ditulis di kolom komentar, yang benar nanti saya like ataupun dipin di kolom komentar gitu ya. Jadi salah satu bagian dari 4 pilar negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harfiahnya adalah beraneka satu itu. Maknanya beraneka ragam, pada ikatnya bahasa Indonesia tetap satu kesatuan. Jadi 9 ini menggambarkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa, agama, dan ras. Salah satu bentuk pengamalan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman, ini yang ditanyakan dalam kehidupan sehari-hari loh ya. Nah, lebih pada aplikatif dalam kehidupan nyata. Silakan tulis kolom komentar mana yang paling tepat sesuai dengan konsep-konsep yang sudah diajarkan hari ini. Nah, teman, kita ketemu lagi di next video dengan materi yang lain ya. Saya kira nanti akan saya buatkan semua materi subtes ya supaya nanti teman buat amunisi untuk belajar. Oke, kita ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.